Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membandingkan Yusuf Mansur dengan Haji Rhoma Irama. Ada hubungannya? Ada. Saya ingin mendemonstrasikan bagaimana saya mengembangkan imajinasi, dan tidak terasa 2 minggu terakhir saya sudah bikin video tentang Yusuf Mansur. Itu ada 24 mana 25, ini yang ke-26, dan saya mau bikin 100 insya Allah. Untuk apa? Bukan untuk menaikkan viewer, tapi untuk menambah jumlah supaya mencapai 4.000, melebihi 4.400. Sekarang video saya sekitar 4.000, 2 bulan lagi insya Allah mencapai 4.600. Dan kalau sudah mencapai 4.600 berarti saya menjadi YouTuber paling produktif di semesta, mengalahkan YouTuber dunia yang bernama PewDiePie. Videonya ada sekitar 4.400, dan sebentar lagi insya Allah saya kalahkan dia. Rhoma Irama dibanding Yusuf Mansur. Sejak muda orang itu akan bekerja sesuai dengan muyulnya, sesuai dengan kecenderungannya. Muyul itu kecenderungan hatinya. Rhoma Irama sejak muda dia menggeluti, menempuh jalur seni. Dia mengamen sebelum dia masuk dunia rekaman, ya, bawa gitar keluar masuk kampung bersama temannya, apa ya kalau nggak salah. Pokoknya dia soulnya di situ, jiwanya di situ, di seni. Dan sampai sekarang usianya 71 tahun atau 72 tahun, dia sudah menghasilkan ribuan karya lagu ciptaan dia sendiri, ribuan, lebih dari 1000. Begadang misalnya, yang dulu melambungkan namanya tahun 75 itu. Berarti waktu itu, saat itu umur dia, kalau lahirnya 46, berarti umur 20 berapa ya? Berarti 27 tahun ya, 29 tahun itu meledak ya, begadang itu. Dan dia tahun 75 itu mengibarkan voice of Muslim, suara Islam melalui musik ya, musik dangdut. Dan dia melakukan revolusi terhadap musik dangdut ya. Baik dia memperkenalkan adanya koreografi ya, ada seragam, dan kemudian memperbaiki alat-alat menjadi seperti menggunakan voltase yang besar ya, sehingga betul-betul sangat modern, mengikuti grup band dari yang papan atas saat itu seperti The Purple atau grup-grup band yang lain, sehingga sentuhan rocknya itu keras, kuat sekali di musik dangdut itu. Dan dia menghabiskan umurnya dalam dunia seni, dan dia besar di situ. Yusuf Mansur akan menghabiskan dunianya, menghabiskan sepanjang umurnya di dunia bisnis, bukan di bidang ilmu-ilmu keislaman, tapi pasti dia menghabiskan usianya sebagaimana dia sebelum masuk penjara. Dia betul-betul bisnis yang dia geluti sampai sekarang. Dan dia akan, kalau memang usianya mencapai tua sampai 70 begitu, dia akan memiliki bisnis yang besar sesuai dengan alunan jiwanya sebagai seorang entrepreneur atau seorang yang sangat lekat dengan dunia harta, ekonomi, dan bisnis. Itulah persamaan keduanya antara Yusuf Mansur dengan Haji Rhoma Irama, yang masing-masing bekerja tuntas, bekerja basah kuyup, bekerja total sesuai dengan kecenderungan.
masing-masing. Tidak mungkin Yusuf Mansur itu akan besar di bidang seni dan budaya sebagaimana Rhoma Irama, dan tidak mungkin Rhoma Irama itu besar di bidang bisnis. Kalau dia memiliki kekayaan yang banyak, Rhoma Irama itu karena karya seninya sebagai seorang musisi, bukan seorang bisnismen. Dan tidak mungkin Rhoma Irama itu akan besar di bidang politik, meskipun dia pernah menyokong habis-habisan partai politik dan mencoba partai politik P3, maksudnya Partai Islam P3, dan mencoba untuk apa? Untuk mencoba peruntungannya mencalonkan diri jadi presiden atau jalur-jalur kekuasaan politik yang dia tidak akan pernah besar di bidang politik. Ya, itulah Rhoma Irama yang besar di bidang seni. Dan Yusuf Mansur tidak mungkin dia besar di bidang politik. Dia sangat membenci kekuasaan hanya dia pakai untuk membesarkan bisnisnya, kerapatan atau kedekatan baik primordial dengan kekuasaan, dengan orang-orang dengan di lingkar kekuasaan, itu semata-mata untuk kepentingan membesarkan bisnisnya sendiri yang dia minati sejak muda. Dan kalaupun dia menjadi salah seorang menteri, katakan begitu, dan menduduki jabatan publik, memiliki kekuasaan politik, pasti dia akan menggunakan kekuasaan politik itu untuk memperbesar skala bisnisnya sendiri, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Luhut. Jadi orang itu bekerja sesuai dengan muyulnya, sesuai dengan kecenderungannya. Ada 4 kecenderungan manusia. Dia senang dengan harta, ada yang senang dengan seni, ada yang senang dengan politik, kuasa, dan ada yang senang dengan ilmu, pengetahuan atau penelitian. Dan yakinlah Rhoma Irama akan besar di bidang seni, dan Yusuf Mansur akan besar di bidang bisnis. Dan sekarang dia sedang menghadapi ujian yang besar. Betapa yang usaha-usahanya untuk membesarkan bisnisnya bukan dihambat ya, dicoba oleh masalah-masalah yang dia bikin sendiri di masa lalu, tentang patungan usaha dan patungan aset, yang kini orang-orang yang diajak patungan itu meminta uangnya kembali. Disinilah ujian Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah utang piutang atau janji yang tidak dia tepati itu, sehingga bisa memuaskan semua pihak, khususnya dalam persoalan keuangan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.